Ada bunga-bunga di dalamnya, ada maknanya kah? Lalu yang menyirami ini siapa, begitu kan? Iya, ada sekali. Nah, untuk Kahiyang dan Bobi ini seperti dengan Gibran dan Selvi. Jadi air yang nanti digunakan untuk siraman Kahiyang Bobi diambil dari 7 sumber mata air. Yang pertama ini dari air Keraton Solo, Masjid Agung Keraton Solo, kemudian dari air Masjid Agung Solo, kemudian dari Masjid Mangkunegaran, Masjid Lawean, air dari rumah kediaman Joko Widodo dan Iriana sendiri, begitu rumah dari mempelai wanitanya, kemudian air dari Istana Negara, dan kemudian air dari Istana Bogor. Pilihan yang luar biasa, jadi ya. ini sama 7 airnya juga waktu Gibran dari 7 sumber mata air yang sama, itu poinnya. Kemudian setelah 7 air mata sirapan itu juga nanti ada kembang setaman yang memang dicampurkan di dalam 7 mata air itu untuk menyirami mempelai. Nah, setelah menyirami mempelai, itu nanti air yang campuran itu dari mempelai wanitanya diambil sedikit untuk dikirimkan ke calon mempelai laki-laki. Betul, karena di Hotel Alila sudah siap juga ya mobil untuk siraman juga ya. Nah, kembang setaman ini juga ada kembang mawar yang juga sebagai penanda harapan, dan juga ada bunga melati sebagai bagian dari semoga mempelai yang nanti disirami atau dimandikan ini ke depan rumah tangganya bisa mengharumkan nama keluarga. Oke, Yohana, pelan-pelan, panjang sekali penjelasannya, tetapi makna yang paling sakral dari itu semua mungkin Kanjeng Win bisa menjelaskan. Iya, Kanjeng Win, dari makna sirapan sendiri, kenapa ini dianggap sangat sakral dan penting? Karena begini Mbak ya, siraman itu bagi calon mempelai wanita, mereka kan akan menerima turunnya wahyu jodoh. Nah, mereka harus mempersiapkan diri, membersihkan diri lahir batin, sesuci lahir batin. Nah, kenapa kok harus diambil dari 7 sumber? Itu pertama, memang masyarakat Jawa itu satu kampung belum tentu ada 1-2 sumur. Artinya apa? Mereka memberitahu dan mohon doa restu kepada masyarakat bahwa akan ada acara perhelatan ini. Jadi mengajak mohon doa restu kepada masyarakat Tonggo Teparo begitu. Kemudian yang berikutnya, yang nyirami itu juga berjumlah mungkin ada 5, 7, 9 orang. Harus ganjil ya? Ya, di luar kedua orang tuanya. Kalau diambil 5 itu orang Jawa punya namanya pasaran, lagi paling pun wagi kliwon. Kalau diambil 7 diambil dari hari. Oke, sebentar Pak Kanjeng Win. Ini yang kalau dari daftar yang kita dapatkan dari pembawa acara siraman 7 sepertinya Pak ini yang diambil. 7 dan angka yang bagus juga Pak ya. Semua 7 ini semuanya adalah wanita, Kanjeng Win. Bisa dijelaskan mengapa mungkin Pak? Karena 7 itu kalau bajajan pitu, ada harapannya ada pitulungan. Dan 7 itu mengenal ya hari-hari yang 7 itu, hari penuh utuh hari 7 itu dipakai untuk semuanya, untuk mempelai berdua. Kemudian kenapa kok pinesepuh, artinya orang tua harapannya dimohonkan doa restunya untuk mempelai berdua supaya hidupnya itu sejahtera sampai usia lanjut sejahtera. Iya, baik. Jadi kemarin juga sempat ngobrol dengan panitia dari siraman Kahiyang ini bahwa kenapa dipilih 7 pinisepuh yang semuanya adalah wanita. Karena kaum ibu ini adalah maknanya yang paling sering merawat anaknya sehari-hari. Semoga juga nanti menjadi berkah bagi Kahiyang bisa menjadi istri dan calon ibu yang baik juga. Ya, meminta doa restu pertama kepada para kaum perempuan, para ibu ya yang merawat kita. Kanjeng Win, pada saat proses ini kemudian dilaksanakan sampai esok kemudian ada panggih lalu akad nikah begitu. Seluruh prosesi ini pada saat dijalani oleh pihak mempelai perempuan, yang pihak mempelai laki-laki akan melakukan ritual seperti apa? Ya, itu begini. Tadi saya katakan namanya adat Jawa itu tidak memaksa, tidak merawoso, tergantung. Jadi untuk siraman itu mempelai pria boleh siram, boleh tidak. Yang penting yang baku itu putri. Tetapi karena untuk mengimbangi, mungkin pihak putra juga diadakan siraman. Itu boleh-boleh saja. Dan itu tidak mengenal batas suku agama latar belakang dari pihak prianya ya kan? Bobi dari Sumatera Utara. Itu tetap boleh ya? Boleh, siraman? Karena itu budaya. Boleh saja. Budaya itu kan luas, Mbak. Jadi karena orang Jawa itu merakit budaya itu sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini ada yang nurun ke
Ada yang menciptakan melalui Allah Subhanahu wa taala, melalui para leluhur, melalui para orang tua. Oke. Maka pada saat terutama jualan dawet itu pasti dengan pecahan genteng. Betul. Setinggi apapun derajat anak, setinggi derajat apapun manusia, di atas kan genteng itu akhirnya pasti kembali ke tanah. Bahwa kita itu artinya Rendah tidak hati. boleh sombong. Kita harus luar rendah biasa ya. hati. Jadi nilai-nilai kesahajaan memang ditunjukkan pemirsa Iya. pada saat kalau kita mau mengatakan ini royal weddingnya Indonesia Royal bisa seperti weddingnya demikian, tetapi ini Indonesia. adalah royal wedding yang sangat bersahaja. Kanjeng Win, terima kasih sekali Terima lagi kasih, sudah bergabung Kanjeng bersama Win. kami di Ya. Selamat Pagi Ya. Indonesia, dan tentunya pemirsa SPI hari ini Widya dan Sumi kita memiliki manfaat tersendiri untuk menambah ilmu setidaknya tentang budaya-budaya di Nusantara, dalam hal Iya. ini budaya Jawa. Ini baru soal budaya Jawa. Besok kan kemudian 25 November juga ada budaya Sumatera Utara, Betul. Bobi juga. Jadi Indonesia ini kaya sekali ya Rifai dengan budayanya dan juga nilai-nilai histori dari setiap elemen-elemen budaya yang kemudian dilakukan oleh para pengantin ini sebenarnya pelajaran hidup yang sangat bermakna sekali untuk membekali pasangan itu agar harapannya bahagia ke depannya, begitu ya. Baik, kami kembalikan dulu kepada Widya dan Sumiyang di studio. Saya dan Yohana masih akan terus berada di Solo sampai esok, dan jangan lupa live event ya Jokowi Mantu pada Rabu 8 November kita mulai sejak jam 7 pagi. Pukul 7 sampai malam nanti kita akan bersama Anda pemirsa. Kita kembalikan kepada Widya dan Sumi, silakan. Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Widya dan juga Sumi. Hari ini saya Rifai Pamode dan Yohana Margareta sudah siap di Solo. Iya, Sugeng Enjang, Widya, Sumi dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini kami sudah berada tepatnya di depan kediaman Joko Widodo beserta keluarga karena hari ini adalah pertanda dimulainya hajatan. Dan pada rangkaian acara hari ini sudah dimulai, tadi sudah banyak teman wartawan yang larian menuju ke area depan rumah atau kediaman dari Joko Widodo untuk melihat pemasangan BLKTP, Rifai. BLKTP atau pasang tarup yang kemudian dari prosesi ini akan mengawali seperti yang dibilang Yohana tadi, mengawali rangkaian berikutnya yaitu siraman dan hataman Quran ya nanti malam ya. Iya, benar sekali. Jadi untuk hari ini pemirsa ada pemasangan BLKTP, kemudian Tuhan. Ya. Tuhan ini adalah pemasangan sayur-sayuran atau Ya. tumbuh-tumbuhan yang ada di depan rumah. BLKTP sendiri ini juga maknanya sebagai penanda bahwa sudah dimulai hajatan begitu. Selain Tuhan nanti ada siraman oleh mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan juga calon mempelai laki-laki di lokasi yang terpisah dengan menggunakan 7 air sumber mata air begitu yang Yohana Margareta sudah dijadikan untuk hatam siraman ya, begitu kitab ya. pernikahan Jawa kayaknya. Tapi yang ya. menarik ini antara siraman untuk Kahiyang Bobi dan perhelatan yang dilakukan oleh Jokowi ini berbeda dengan Gibran dulu. Dikarenakan pada saat itu Jokowi unduh mantu, Unduh mantu. saat ini Jokowi mantu. Yang mantu. Jadi memang ini Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan ini memang berbeda dan dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena putri semata wayangnya ini yang menikah. Nah, kalau orang Jawa ini kan tradisinya kalau yang menikah adalah anak perempuan, itu adalah suatu perhelatan yang luar biasa begitu. Ya, Yohana Margareta dan juga pemirsa di rumah, selamat pagi Indonesia. Hari ini selain banyaknya persiapan yang sudah dilakukan jelang pernikahan besok, puncaknya akad nikah 8 November 2017. Rekan-rekan wartawan juga sudah berkumpul di sini ramai sekali dan masyarakat diperkirakan nanti juga akan tumpah ruah, termasuk para relawan yang kemudian akan hadir ribuan. Tetapi untuk mengetahui lebih banyak, lebih detail lagi dari yang dijelaskan Yohana tadi tentang bagaimana ritual pernikahan adat Jawa, kami akan mengundang seorang narasumber. Iya, kali ini ada budayawan Jawa. Ini yang sangat ahli sekali. Kanjeng Pangeran Aryo Winarnokusumo. Kanjeng Win, sumonggo. Silakan Kanjeng Win. Kanjeng Win matur nuwun Apa kabar? Baik, sehat. Iya, Kanjeng Win ini adalah budayawan sekaligus yang memang ahli ya untuk Iya. kemudian tata cara adat Jawa. Kanjeng Win, dulu Kanjeng Win juga menyimak dan mengikuti proses pernikahan Gibran dan juga Iya. saat ini Kahiyang dan Bobi. Ya, ya. Seperti apa perbedaan tata caranya dan mengapa tata cara BLKTP dan siraman menjadi sangat penting? Iya, yang jelas ada perbedaan ya Mbak, mulai dari Mas Gibran sampai sekarang. Karena waktu dulu Mas Gibran itu Pak Jokowi itu ngunduh ya, ngunduh lah. Sekarang ini Pak Jokowi mantu putra putri. Nah, kalau yang diadakan acara hari ini kan prosesinya mulai dari adang pertama, kemudian pasang tarup, pasang tuan, siraman, sadi dawet, midodareni, akad nikah, resepsi panggih dan sebagainya.
tetapi itu adalah kalau mau dirasakan secara utuh, monggo. Tergantung pada kemampuan situasi kondisi. Jadi artinya Ya. ritual itu bisa saja tidak secara utuh, Iya, tapi bisa. bagian mana yang tidak boleh Yang dihilangkan? tidak boleh dilewatkan begitu. Ya, yang jelas memang persiapan untuk mereka calon mempelai akan menerima turunnya wahyu jodoh itu, misalnya siraman itu sebaiknya prayogini pun sebaiknya dilaksanakan, kemudian akad nikah itu pasti, dan tetapi masyarakat Jawa itu biasanya diawali dengan berkunjung kepada leluhur. Leluhur minta doa restu kepada mereka yang sudah menurunkan keluarganya. Baik, Kanjeng Win, yang menarik adalah saat ini kalau Ya. kita bicara real time-nya pemirsa, bahwa teman-teman wartawan ini masuk ke sana sudah mengambil aksi dalam tanda kutip gitu yang dilakukan oleh yang sedang mantu, Ya. Pak Joko Widodo dan Ya. Ibu Iriana. Ya. Apa yang sebenarnya dilakukan tahapan-tahapannya untuk beli Ya. KTP ini ya? Dan ada sebutannya juga pasang taruh ya. Nah, itu apa Ya. maknanya itu, Pak? Ya, awalnya biasanya itu diawali dengan pelaksanaan adang pertama, menanak nasi pertama. Oh. Itu maksudnya mereka mempersiapkan untuk nanti memberi makan pada tenaga-tenaga yang bekerja pasang taruh. Ya, setelah adang pertama itu nanti ada istilahnya pasang taruh atau pasang BKTP. BKTP itu dulu diambil makna dari saat Ki Ageng Tarup. Makanya ada Jadi, pasang taruh. ya namanya. itu waktu itu beliau tuh membuat anyaman daun kelapa satu tangkai tapi mampu meneduhi masyarakat atau kalau yang hadir pada saat Jadi itu. kesannya membuat lebih luas begitu Pak ya? Ya, jadi walaupun hanya satu lembar tapi nuansanya bisa ngayomi karena orang dulu lain dengan zaman Iya, sekarang. karena kalau gitu. misalnya di dulu di Jawa juga BKTP atau anyaman apa namanya Daun kelapa kelapa. itu Oke. juga untuk para tamu yang sudah tidak muat lagi, yang punya hajatan Ya. di rumahnya, kemudian dipasang seperti tenda tambahan begitu. Itu Iya. biasanya dipasang sampai di mengelilingi rumah atau seperti apa Pak? Ya, itu biasa seperti itu. Tapi sekarang hanya simbolis itu dipasang di atas pintu gerbang Ya. masuk pendopo itu biasa, ya simbolis. Jadi supaya ada lambang pertanda bahwa hari ini Pak Jokowi punya kerja mantu. Gitu. Jadi penanda. Ya. Penanda. Nah, ini baru BKTP. Tapi yang menarik adalah pemirsa nanti adalah proses siramannya. Betul. Yang menarik kenapa? Siapa yang menyiraminya? Terus kemudian air dari mana saja yang digunakan untuk Kahiyang dan Bobi Yang ini menyiram untuk itu nanti mengapa bisa siraman. ikut dalam proses siraman itu juga menarik Dan untuk kenapa kita harus ketahui ya. 7 air begitu seperti itu. Ya, Menarik ya. sekali pemirsa, nanti kami akan kembali lagi seusai jeda ya dengan pembahasan dan juga melihat seperti apa prosesi dari Kahiyang Bobi untuk hari pertama. Di